Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Arliani, NIM saya 2019161010 dari kelas 4A Seni Pertunjukan Universitas PGRI Palembang dengan mata kuliah Profesi Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang sikap profesionalisme guru. Yang pertama, saya akan membahas tentang kode etik keguruan. Pengertian kode etik profesi guru. Istilah kode etik itu bila dikaji maka terdiri dari dua, yaitu kode dan etik. Secara harfiah, kode artinya aturan, dan etik yang berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang berarti watak, adab atau cara hidup, kesopanan atau tata susila, atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Mendefinisikan kode etik secara leksikal sebagai berikut. Kode merupakan kumpulan aturan yang disusun dalam suatu sistem atau sistem aturan dan prinsip-prinsip yang diterima oleh masyarakat atau sebuah kelas atau sekelompok orang. B. Etik merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral, aturan dari tingkah laku. Kode Etik Guru atau KEG. Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) atau nama lain sesuai dengan yang disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru merupakan pedoman bersikap dan berperilaku mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika jabatan guru. Dengan demikian, guru harus menyadari bahwa jabatan mereka merupakan suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Penerapan kode etik guru. Kode etik guru hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh seorang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi guru. Sanksi pelanggaran kode etik guru. Seringkali kita jumpai bahwa ada kalanya negara mencampuri urusan profesi guru, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik dari suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Apabila hanya demikian, maka aturan yang mulainya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi hukum yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana. Kode Etik Profesi Guru Indonesia. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Selanjutnya itu kandungan makna kode etik profesi guru. Dalam kode etik itu sendiri terdapat pedoman sikap dan perilaku yang menjadi pegangan guru, yaitu nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesinya untuk mendidik. Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari yang pertama nilai-nilai agama dan Pancasila, 2 nilai-nilai kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang ketiga yaitu nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Sebagai seorang pendidik, seorang guru harus memiliki syarat-syarat pokok. Syarat pokok tersebut adalah yang pertama syarat syakhsiyah,
memiliki kepribadian yang dapat diandalkan. Yang kedua, syarat ilmiah, memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni. Yang ketiga, syarat idafiyah, mengetahui, menghayati, dan menyalami manusia yang dihadapinya sehingga dapat menyatukan dirinya untuk membawa anak didik menuju tujuan yang ditetapkan. Untuk menunjang profesi sebagai guru dibutuhkan profesionalisme. Adapun syarat profesionalisme guru dalam Islam meliputi sehat jasmani dan rohani, bertakwa, berilmu pengetahuan yang luas, berlaku adil, berwibawa, ikhlas, mempunyai tujuan yang rabani, mampu memecahkan dan melaksanakan evaluasi, menguasai bidang yang ditekuni. Dalam etika profesi juga mempunyai landasan normatif yang membangun esensi yang menjadi latar belakang terbentuknya etika profesi yang setidaknya terdiri dari 4 elemen dalam sistem etika, yaitu landasan tauhid atau landasan filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Yang kedua, landasan keseimbangan. Landasan yang mendasari terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang keseimbangan dan adil dalam konteks hubungan sosial maupun lingkungan. Yang ketiga, landasan kehendak bebas. Landasan yang memberikan kelonggaran dalam kebebasan berkreasi dalam melaksanakan profesi. Yang keempat, landasan bertanggung-jawaban. Landasan atau pertanggungjawaban yang diberikan kepada manusia atas aktivitas yang dilakukannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang guru profesional berkarakter. Permasalahan mengenai guru yang profesional dan berkualitas telah dikaji dan dirumuskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa depan adalah mampu menghadapi persaingan yang semakin erat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu oleh pendidik profesional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip proporsionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Strategi untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan guru meliputi yang pertama, penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Yang kedua, pemenuhan dan hak kewajiban guru sebagai tenaga profesional sesuai dengan prinsip profesionalitas. Yang ketiga, penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru sesuai dengan kebutuhan baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, dan akuntabel untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. Yang keempat, penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembina dan pengembangan profesi guru untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian profesional. Yang kelima, peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. Yang keenam, pengakuan yang sama antara guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah. Yang ketujuh, penguatan tanggung jawab yang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru sebagai pendidik profesional. Dan yang terakhir yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru. Guru profesional adalah guru yang paling berpeluang besar untuk diidolakan oleh murid-muridnya.
Guru profesional yang menjadi idola adalah guru yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kuat karakternya dan tangguh kepribadiannya. Kedua, etos kerjanya tinggi dan penuh semangat. Ketiga, ramah dan senantiasa diliputi kasih sayang. Keempat, egaliter sikapnya serta menganggap semua manusia sama dan sederajat. Yang kelima, nastiti, cermat bertindak dan selalu berhati-hati dalam tutur kata. Yang terakhir saya akan membahas tentang guru dan murid yang berkarakter. Kita harus mengakui pendidikan karakter adalah bekal paling penting bagi generasi muda bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa. Pendidikan karakter senantiasa akan berkaitan dengan mengajarkan anak-anak tentang nilai dasar manusia yang memuat nilai kejujuran, kebaikan, kedermawaan, keberanian, kebebasan, persamaan, dan kehormatan. Oleh karena itu, pendidikan karakter hendaknya menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Artinya, masyarakat harus ikut memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menjadikan pendidikan karakter sebagai satu pilar penyangga bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya, penulis mengajukan dua alasan penting pendidikan karakter diterapkan di semua jenjang pendidikan di Indonesia. Alasan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menyangkut perbaikan kualitas manusia Indonesia. Pendidikan karakter adalah salah satu upaya mempertahankan kemuliaan manusia. Dengan pendidikan karakter, kita dapat membangun bangsa Indonesia seutuhnya melalui sumber daya manusianya. Yang kedua, berkenaan dengan pengelolaan hati atau kalbun. Sesungguhnya kemuliaan manusia berada pada kebersihan dan kesucian fitrahnya. Fitrah itulah karakter manusia yang sebenarnya. Jadi, pendidikan karakter mengembalikan manusia kepada fitrah aslinya yang selama ini tertutupi. Negara akan kuat, bersatu, aman, dan damai bila pendidikan menghasilkan orang-orang yang berkarakter tangguh. Pendidikan karakter harus berada di semua jenjang pendidikan dan semua lini kehidupan, tidak hanya lembaga formal. Pendidikan karakter harus menjadi tanggung jawab bersama. Pendidikan karakter melahirkan orang profesional. Pendidikan karakter yang berhasil akan melahirkan orang-orang profesional. Profesional yang bukan dalam pemahaman konvensional seperti yang sekarang sudah terlanjur kita terima. Itu harus dimulai dari guru, sebab guru adalah figur sentral. Ia menjadi sosok yang berdiri di tengah-tengah pusaran arus proses pendidikan. Guru menularkan nilai-nilai karakter kepada murid-murid melalui contoh dan keteladanan disertai imbauan dan ajakan yang bersifat persuasif. Guru berkarakter dan murid berkarakter. Artinya, dia bukan seorang yang penyendiri dan mengabaikan lingkungan. Empati, kompetensi tersebut adalah syarat yang harus dimiliki seorang guru. Setidaknya, guru akan terus terpacu untuk meningkatkan kompetensinya setiap saat. Hanya dengan upaya tersebut kita akan mempunyai guru-guru profesional yang berkarakter dan melahirkan pula murid-murid yang berkarakter. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejujuran, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas yang pertama kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, yang kedua kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Berdasarkan pernyataan tersebut, attitude, akhlak mulia, dan kepribadian adalah hak murid-murid untuk diajarkan di sekolah. Mereka wajib mendapatkan hak tersebut melalui mata pelajaran agama dan kewarganegaraan. Artinya, negara berkewajiban memberikan pendidikan karakter kepada warganya. Warga negara yang berkarakter kuat adalah warga yang berkualitas, berkepribadian unggul, memiliki integritas, kapabel sesuai kata dengan perbuatan dan bertanggung jawab.